Di dunia ini, banyak sekali kultur-kultur yang berkembang di masyarakat dunia, tapi apa jadinya jika ada subkultur atau jamet yang unik, aneh, bahkan nyeleneh? Di beberapa negara ada loh jamet yang seperti itu, dan kebanyakan berasal dari Asia. Apa Indonesia termasuk juga ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh geng, apa kabar kalian nih geng? Saya Alfian. Di edisi weekend kali ini, kita akan membahas tentang 5 subkultur yang ada di beberapa negara nih geng. Negara-negara manakah mereka? Sebelum kita lanjut, yuk geng tekan tombol subscribe-nya. Bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan, terima kasih. Yuk langsung kita bahas. Yuk belajar bersama edisi weekend. Let's go! Jamet yang pertama yang akan kita bahas adalah mat rempit. Munculnya istilah mat rempit ini berawal dari sebuah karakter kartun anak motor yang ditulis oleh kartunis Halim Hasan dalam majalah motor bernama Roda-Roda pada tahun 1998. Dalam majalah tersebut, karakter mat rempit digambarkan sebagai anak motor penguasa jalanan. Lama-kelamaan istilah mat rempit ini digunakan di Malaysia untuk menyebut para pengendara motor yang terlibat dalam kegiatan bermotor ilegal, yang juga mengancam keselamatan pengendara lain. Misalnya, balap liar, freestyle berbahaya, sampai kegiatan kriminal. Banyak juga ditemukan mat rempit yang masih di bawah umur yang tentunya belum memiliki surat izin berkendara. Oleh karena itu, mat rempit dianggap meresahkan oleh masyarakat. Walaupun meresahkan, nampaknya mat rempit ini pernah membuat Valentino Rossi terkagum-kagum. Loh, kok bisa? Hal itu dikarenakan keunikan mat rempit yang cukup berbahaya yaitu berkendara sambil tiarap. Meskipun unik, tetapi jangan ditiru ya geng. Istilah mat rempit memiliki arti dua versi. Versi pertama, istilah mat rempit berasal dari bahasa Inggris, ram it, yang artinya tambah kecepatan. Versi kedua, istilah mat rempit diambil, karena suara motornya yang berbunyi. Jamet kedua adalah gopnik. Gopnik banyak ditemukan di kota-kota kecil di Rusia. Kebanyakan dari mereka adalah pengangguran yang berasal dari keluarga ekonomi menengah ke bawah dan juga berpendidikan rendah. Sejarah awal mula istilah gopnik ini berasal dari GOP atau kepanjangan dari Gorodskoye Obsesity Proletariata. GOP merupakan sebuah panti sosial sejak zaman Kekaisaran Rusia, yang banyak menampung anak-anak muda miskin dan juga melakukan tindakan kriminal. Anak-anak yang tinggal di GOP inilah disebut sebagai gopnik. Namun istilah gopnik lama-kelamaan mengalami pergeseran makna, menjadi sekelompok pengangguran yang kerap melakukan tindakan kriminal, sampai pemalakan. Adapun keunikan dari gopnik yaitu ketika sedang berkumpul-kumpul, mereka akan bergerombol sambil jongkok. Sering juga ditemukan para gopnik ini berjoget khas diiringi lagu hip-hop. Selain itu, style pakaian mereka juga cukup unik yaitu berpakaian olahraga dengan 2 atau 3 stripe yang khas. Ciri khas yang lain yaitu mereka menggunakan topi newsboy, sepatu kets atau pantofel, dan banyak dari mereka menggunakan emas imitasi serta mengenakan kacamata hitam. Yang penting gaya dulu, imitasi urusan belakangan. Jamet yang ketiga kali ini, berasal dari Asia. Tapi, bukan Indonesia. Jamet ini bernama, Bosozoku. Dari Jepang. Apakah kalian pernah menonton anime Tokyo Revengers? Nah, ternyata geng yang ada dalam Tokyo Revengers itu terinspirasi oleh istilah geng motor yang ada di Jepang, yaitu Bosozoku. Di Jepang, Bosozoku merupakan sebutan untuk geng anak muda yang kerap dihubungkan dengan modifikasi motor yang ekstrim. Sejarah awal munculnya Bosozoku yaitu mulai dari tahun 1950-an setelah Perang Dunia Kedua usai. Awalnya Bosozoku merupakan pilot kamikaze yang gagal menjalankan misinya. Setelah perang berakhir, para pilot kamikaze ini pulang ke kampung halaman. Karena sama-sama memiliki rasa bersalah yang tinggi, para pilot kamikaze tersebut saling berkumpul. Dari perkumpulan itulah,
mereka membentuk geng motor yang berkeliaran di jalan dan menjadi cikal bakal Bosozoku sekarang. Munculnya geng motor Bosozoku tersebut menjadi alasan, banyak anak muda yang berminat menjadi geng motor. Terutama anak muda yang mengalami broken home, putus sekolah, serta anak muda yang beranggapan bahwa geng motor yang dekat dengan kekerasan dan berkendara dengan kecepatan tinggi sebagai sesuatu yang keren. Istilah Bosozoku mulai dikenal masyarakat setelah banyaknya kerusuhan yang terjadi di Jepang. Hal tersebut tentu saja mengganggu ketentaman di masyarakat. Ciri dan keunikan yang paling menonjol dari Bosozoku yaitu modifikasi motor yang ekstrim terutama pada bagian knalpot dan bagian depan motor, seragam geng yang digambar simbol nasionalis matahari terbit, rambut model pompador, masker, kacamata hitam, dan hachimaki atau ikat kepala khas Jepang. Kebiasaan orang Asia nih, kalau udah buat geng motor kebanyakan meresahkan. Ini geng motor loh ya geng, bukan klub motor. Kita lanjut lagi geng. Tapi sebelum itu bagi belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu geng. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan, terima kasih. Jamet yang keempat, masih dari Asia nih geng, tapi lagi-lagi bukan dari Indonesia. Mereka menyebut diri mereka, Samat. Jamet dari Cina. Samat lahir dari sekumpulan buruh pabrik yang bekerja setiap pagi sampai malam dalam seminggu. Karena waktu bekerja yang padat, para buruh pabrik tersebut mencari kesenangan untuk menghibur diri. Cara yang dilakukan cukup unik yaitu dengan mewarnai rambut mereka dan menggunakan model rambut seperti jarum atau model rambut bervolume. Selain itu, cara berpakaian mereka juga nyentrik dengan bertema gaya gothic, glam rock, sampai anime. Latar belakang para penganut ini hampir sama dengan yang lainnya. Mereka merupakan anak-anak muda kurang mampu yang putus sekolah atau tidak punya biaya untuk sekolah. Agar bisa meneruskan hidup, anak muda tersebut akhirnya memilih merantau ke kota dan menjadi buruh pabrik. Fenomena Samat mulai memuncak di Cina pada tahun 2009 sampai 2013 setelah Lou Fuxing, pencetus Samat, mulai mengumpulkan anak-anak muda buruh pabrik yang sama-sama mewarnai rambut mereka. Hal tersebut membuat subkultur Samat semakin mendapat perhatian bahkan sampai ke penjuru Cina. Walaupun mewarnai rambut merupakan salah satu bentuk aktualisasi diri mereka dalam berekspresi, para penganut Samat dibenci oleh masyarakat Cina. Hal tersebut dikarenakan, mayoritas penganut Samat berasal dari perdesaan. Selain itu, pandangan masyarakat Cina menganggap Samat kampungan dan melawan arus dengan menciptakan budaya yang nyeleneh. Padahal para penganut Samat ini tidak melakukan tindakan kriminal dan mewarnai rambut murni bentuk menghibur diri. Ini manusia pada kenapa sih? Gak boleh lihat orang beda dikit mulai deh dibenci. Mereka kan cuma mengekspresikan diri, biar gak stres seharian bekerja, ya udahlah biarin aja. Kalian jangan seperti itu ya geng, kalau di Indonesia ada jamet-jamet seperti itu. Kalau gak suka diemin aja, dilihat aja, jangan dibenci. Oke geng kita lanjut ke jamet yang terakhir. Sebelum lanjut ke jamet yang terakhir geng, saya disclaimer dulu geng, bagi kalian yang berdompet tipis sama seperti saya, siap-siap ngelus dada dengan kelakuan jamet ini geng. Jamet yang kelima ini berasal dari Kongo. Berbeda dari subkultur yang sebelumnya yang cenderung bergaya low budget, saper alias orang-orang yang menganut laissez-faire justru kebalikannya. Mereka identik dengan dandanan ala high class walaupun kesulitan makan. Subkultur laissez-faire muncul setelah tahun 1976. Waktu itu ada seorang remaja Kongo bernama Jean-Marc Zeita, yang merantau ke Paris, Prancis. Di Paris, ia membuat perkumpulan anak-anak rantau dari Kongo. Perkumpulan tersebut setiap minggunya mengadakan kegiatan, dan setiap anggotanya selalu meniru berpakaian orang Prancis yang modis. Mulai dari situlah, setiap orang Kongo yang pulang ke kampung halamannya, mereka selalu berpakaian ala orang Prancis. Tujuannya, agar mereka terlihat seperti orang kaya dan sukses walaupun sebenarnya tidak. Ternyata hal tersebut dianggap keren oleh masyarakat awam di Kongo. Pada akhirnya lama-kelamaan banyak orang yang tertarik dengan gaya fashion tersebut. Mereka akan melakukan apapun untuk bisa berpakaian modis bahkan sampai tidak makan berhari-hari atau berhutang. Istilah laissez-faire sebenarnya berasal dari bahasa Prancis yang artinya masyarakat penghidup suasana dan orang-orang elegan. Memang, keberadaan subkultur laissez-faire ini bisa menghidupkan suasana di masyarakat karena pakaian bermerek mereka. Laissez-faire juga memiliki prinsip yang unik yaitu sapologi,
yakni penganutnya tak boleh melakukan kekerasan dan ketidakadilan, serta tetap bahagia dan elegan meski tidak cukup makan. Selain itu, subkultur ini juga sangat anti membeli barang-barang tiruan. Modis sih boleh-boleh aja Pak, tapi jangan sampai gak makan berhari-hari juga. Tapi saya juga salut sama kalian, yang anti kekerasan dan ketidakadilan, serta yang paling penting, anti beli barang KW. Gimana geng? Dari kelima jamet tadi, ada yang menarik hati kalian untuk ikut gaya mereka? Atau kalian ada yang tahu jamet-jamet lainnya di negara lain, atau di Indonesia sendiri? Kalau ada, silahkan tulis di kolom komentar geng. Sekian dulu video kali ini geng, semoga video ini berfaedah untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kalau ada salah-salah kata, salah-salah data, dan salah-salah yang lainnya, saya mohon maaf geng. Saya Alfian, tetap tonton video saya yang lainnya. Di Yuk Belajar Bersama edisi weekend. Bye.